Battle Through the Heavens, Chapter 1201. Bab 1201, lakukan. Mata Xiaoyan cerah karena munculnya api esensi dari api pembakaran 3000. Orang tua King Hua, yang telah mengamati dari jarak dekat, berubah menjadi sosok buram pada saat ini saat dia bergegas ke api esensi dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan sedikit mengerutkan alisnya saat melihat iblis tua King Hua bereaksi begitu cepat. Matanya berkedip, tapi dia tidak segera bertindak. Meskipun api esensi telah muncul, masih ada 3 sesepuh terhormat dari aula jiwa yang melihat dengan niat buruk. Tidak mudah untuk merebut api ini. Kecepatan iblis tua King Hua sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan naga api hitam pekat. Ekspresi panas melintas di matanya. Doki yang besar dan perkasa melonjak dari telapak tangannya dan meraih naga api. HMPH, kamu mencari kematian? Doki dari iblis tua King Hua baru saja dipanggil ketika beberapa tangisan dingin tiba-tiba terdengar sebelum dia bahkan dapat melakukan kontak dengan api esensi. Segera, gelombang suara logam yang berderak ditransmisikan. Angin yang gelap dan dingin menusuk punggung iblis tua King Hua. Setan tua King Hua sedikit mengerutkan kening saat merasakan kekuatan ganas ini. Tubuhnya berkedip, dan dia buru-buru menghindar. Setelah itu, matanya sedingin es saat dia melihat orang berpakaian hitam yang telah turun tangan. Hihi, orang lain tidak diizinkan untuk melanggar hal-hal yang diinginkan Hall of Soulsku. Orang berpakaian hitam itu dengan dingin tertawa. Lebih dari selusin rantai hitam pekat berlama-lama di sekitar tubuhnya seperti ular berbisa. Pekikan spiritual yang tajam terus dipancarkan dari rantai. Saya akan mengawasinya. Kalian semua harus bertindak dan merebut api esensi. Petik 2. Orang berpakaian hitam, yang telah menyerang iblis tua King Hua, menoleh kedua lainnya Dozuns berpakaian hitam. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti. Kedua Dozuns berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka bergegas menuju api esensi. Ekspresi iblis tua King Hua sedikit berubah saat melihat aksi kedua orang ini. Kakinya baru saja melangkah keluar ketika lebih dari selusin rantai hitam pekat memotong udara. Mereka membawa aura tajam dan dingin yang menyelimuti semua titik vitalnya. Bajingan. King Hua tua segera mengeluarkan kutukan pelan saat rantai hitam gelap ini bergegas. Namun, dia tidak berani dengan mudah meremehkannya. Doki di dalam tubuhnya melonjak saat ini. Menggunakan tangan kosong, dia memulai pertarungan yang sulit dengan Dozun yang berpakaian hitam itu. Sementara iblis tua King Hua sedang direcoki, kedua Dozuns berpakaian hitam itu mengelilingi naga api kecil berwarna hitam gelap itu di belakang yang lain di depan. Mata mereka bertukar pandang satu sama lain, dan jari-jari mereka berkedip. 10 rantai yang agak kecil, hitam pekat keluar dari lengan baju mereka dengan suara berdentang. Setelah itu, mereka dengan kejam bergegas ke api esensi dari api 3000 pembakaran. Ukuran naga api kecil itu masih cukup mengesankan, berukuran sekitar 10 kaki. Meskipun ukurannya jauh lebih rendah dari dirinya sebelumnya, aura destruktif yang samar-samar hadir di sekitarnya menyebabkan seseorang takut untuk meremehkannya bahkan sedikit. Kilatan tajam melintas di atas mata 3000 api yang membakar dalam menghadapi serangan gabungan dari 2 Dozuns berpakaian hitam. Hari ini, ia telah lolos dari segel 3 kepala besar dengan banyak kesulitan. Tidak disangka bahwa ia telah dipaksa untuk meninggalkan tubuh aslinya oleh individu ganas dari Hall of Souls tepat setelah ia melarikan diri. Engah! Api hitam pekat menutupi seluruh tubuh 3000 api yang membara. Ia mengayunkan ekor naganya, yang berubah menjadi petir hitam. Itu bergegas menuju Dozun berpakaian hitam di depannya. Dozun berpakaian hitam itu sedikit terkejut saat dia melihat 3000 Burning Flame membalas. Nasib Old Mugu sebelumnya telah membuatnya takut meremehkan nyala api. Segera, dia mengayunkan lengan bajunya. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam-hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Mereka seperti ular piton raksasa karena bertabrakan dengan keras dengan api 3000 pembakaran. Dentang-dentang-dentang. Bentrokan sengit antara kedua belah pihak menyebabkan percikan api. Segera, gelombang demi gelombang suara logam yang jernih muncul. Piton rantai ganas benar-benar terbelah setelah menghadapi serangan 3000 Burning Flame. Binatang ini sangat kuat.
Meskipun jantung Dozun berpakaian hitam ini dipenuhi dengan kehati-hatian, pingsan saat bersentuhan agak melebihi harapannya. Segera, langkah kakinya bergerak dan tubuhnya buru-buru mundur. Namun, dia baru saja menunjukkan tanda-tanda mundur ketika ruang itu bergoyang. 3000 Burning Flame hitam gelap bergegas keluar dari ruang angkasa. Setelah itu disertai dengan aura destruktif yang melesat ke arah posisi jantung Dozun yang berpakaian hitam, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Serangan yang sangat sengit dari 3000 api yang terbakar ini telah membangkitkan aura yang ganas di dalam hati Dozun yang berpakaian hitam ini. Sejak kapan dia dipaksa dalam keadaan seperti itu selama bertahun-tahun ini? Aura ganas ini baru saja melonjak di dalam hatinya ketika Dozun yang berpakaian hitam tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Kabut yang luas, kuat, hitam pekat, dan dingin menyembur dari tubuhnya. Setelah itu, dia mengeluarkan pukulan tanpa ampun. Bang! Pukulan itu bertabrakan dengan naga api. Ledakan bergemuruh bergema di wilayah bintang. Gelombang api panas menyapu seperti kilat. Grup! Ekspresi Dozun yang berpakaian hitam berubah hampir seketika setelah tabrakan di antara keduanya. Seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Setelah tabrakan ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya 3000 Burning Flame ini. Meskipun 3000 Burning Flame telah melemah setelah mengalami berbagai pertempuran, kekuatan pemusnahannya masih berhasil menghancurkan pertahanannya dengan cara yang mudah dalam sekejap. Kaki Dozun yang berpakaian hitam terus melangkah mundur. Sesaat kemudian, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang agak menyedihkan. Wajahnya dipenuhi syok. Tidak heran Old Mugu bahkan tidak bisa menerima pukulan lebih awal. Kekuatan destruktif ini terlalu sulit untuk diblokir. Meskipun Dozun yang berpakaian hitam terluka parah, nyala api hitam-hitam dari api 3000 pembakaran juga menjadi jauh lebih gelap. Jelas, serangan tadi telah menghabiskannya. Serang, itu tidak akan bertahan lama. Dozun berpakaian hitam itu menyeka darah yang menetes dari sudut mulutnya. Dia melihat nyala api di tubuh 3000 Burning Flame tiba-tiba menjadi redup. Sukacita melonjak di matanya yang terkejut saat dia berteriak kepada temannya. Dozun lainnya dari Hall of Souls juga mengangguk setelah mendengar ini. Namun, setelah pengalaman sebelumnya, mereka jauh lebih berhati-hati. Dia melambaikan lengan bajunya dan roh yang tak terhitung jumlahnya, tertutup kabut hitam, muncul. Setelah itu, mereka melonjak menuju 3000 Burning Flame dari segala arah. Dari kelihatannya, dia bermaksud menggunakan ledakan jiwa untuk benar-benar menghabiskan kekuatan yang tersisa dari api pembakaran 3000. Meskipun taktik ini kejam, namun harus dikatakan bahwa itu cukup efektif. Di bawah tuduhan bunuh diri dari roh yang tak terhitung jumlahnya, 3000 Burning Flame hanya bisa terus mengelak. Namun, api hitam pekat di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih pucat. Tampaknya menunjukkan tanda-tanda kembali ke jenis api ungu hitam di masa lalu. The 3000 Burning Flame terus menghindari ledakan jiwa saat raungan marah bergema di udara. Melihat pemandangan ini, Old Mugu dan Dozun berpakaian hitam, yang telah menderita kerugian besar di tangan 3000 Burning Flame, juga menghela nafas lega. Jika keempat Dozuns tidak dapat menangani 3000 Burning Flame meskipun bertindak bersama, mereka pasti akan dihukum ketika mereka kembali. Xiaoyan di kejauhan mengamati 3000 Burning Flame yang dipaksa untuk mengelak oleh taktik Dozuns dari Hall of Soul. Matanya perlahan menyipit. Saat ini, dia bisa merasakan 3000 Burning Flame semakin lemah. Hal-hal buruk. Tidak disangka orang-orang dari Hall of Souls ini akan sekejam ini. Mereka menggunakan taktik seperti itu untuk menghabiskan kekuatan api 3000 pembakaran. Jika ini terus berlanjut, api 3000 pembakaran kemungkinan akan mendarat di tangan mereka. Qiuling di samping berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius yang tidak biasa. Apakah guru dan yang lainnya tidak membebaskan diri mereka sendiri? Cao Ying mengerutkan alisnya dan bertanya. Wilayah bintang ini tidak dapat menampung begitu banyak elit Dozuns. Awalnya, wilayah bintang seharusnya runtuh segera setelah orang-orang ini masuk. Namun, dari kelihatannya, ketiga ketua asosiasi sedang menstabilkannya. Saya pikir mereka seharusnya bisa membagi perhatian mereka dan segera masuk. Qiuling menjawab. Apa yang harus kita lakukan? The 3000 Burning Flame sepertinya tidak akan bisa bertahan lama. Chen dan dengan lembut bertanya. Serahkan padaku.
Tawa tiba-tiba ini menyebabkan Qiuling dan yang lainnya terkejut. Mata mereka segera beralih ke Xiaoyan, hanya untuk melihat bahwa dia memiliki wajah penuh senyum. Penatua pertama Qiuling, dapatkah saya mengundang Anda untuk campur tangan dan memblokir Old Mugu dan Dozun yang terluka lainnya dari aula jiwa? Xiaoyan melihat sekeliling saat dia bertanya. Old Mugu dan Dozun berpakaian hitam itu terluka parah. Tidak sulit untuk memblokir mereka. Qiuling ragu-ragu sebelum menjawab dengan suara yang dalam. Kalau begitu, aku harus merepotkan penatua pertama Qiuling sehubungan dengan mereka berdua. Serahkan Dozun terakhir dari Hall of Souls dan 3000 Burning Flames padaku. Xiaoyan sedikit tertawa. Bisakah kamu mengatasinya? Qiuling terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera bertanya dengan agak ragu. Meskipun dia tidak memiliki komentar tentang kemampuan penyempurnaan pil Xiaoyan, ini saat ini bukan penyempurnaan pil. Sebaliknya, itu adalah pertarungan yang nyata. Dari penampakan aura Dozun dari Hall of Souls, yang bertarung melawan 3000 Burning Flame, dia seharusnya menjadi ahli yang kekuatannya telah mencapai bintang 3 Dozun. Dengan kekuatan Xiaoyan, melawannya dan berurusan dengan 3000 Burning Flame bukanlah tugas yang santai. Xiaoyan tersenyum menghadapi keraguan Qiuling. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia berubah menjadi sosok manusia emas. Mengejutkan wayang langit-langit yang telah berevolusi setelah mengalami banyak pil lightning. Qiuling kaget saat melihat wayang langit dengan kilau emasnya. Dia perlahan mengangguk, itu mungkin baginya untuk merasakan sedikit bahaya darinya. Karena Anda yakin, saya akan menyerahkan 3000 Burning Flame dan Dozun dari Hall of Souls kepada Anda. Ini secara alami akan lebih baik jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan api 3000 pembakaran. Qiuling menatap Xiaoyan dalam-dalam. Dia secara alami sadar bahwa Xiaoyan sangat tertarik pada api 3000 pembakaran. Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk. Dia tidak mengucapkan kata-kata tambahan yang tidak perlu. Kakinya melangkah melalui ruang kosong, dan tubuhnya bergegas ke arah Dozun dari Hall of Souls dengan kecepatan seperti kilat. Wayang langit di sisinya berubah menjadi cahaya keemasan yang mengikuti di belakang. 3000 Burning Flame, kamu milikku. Panas api yang sulit disembunyikan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat naga api hitam kecil. Bab 1202, Segel. Xiaoyan, kamu mencari kematian? Old Mugu telah merasakan Xiaoyan saat sosoknya melintas ke depan. Segera, mata Old Mugu menjadi dingin saat dia berteriak dengan tegas. Xiaoyan tidak mendengar atau repot-repot menghadapi tangisan Mugu tua. Dia membawa wayang langit dan melepaskan kecepatannya secara maksimal. Dia bergegas menuju Dozun dari Hall of Souls yang memblokir api 3000 pembakaran. Bunuh dia. Niat membunuh yang sangat dalam melonjak ke mata Old Mugu ketika dia melihat Xiaoyan mengabaikan tangisannya. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam kepada Dozun yang berpakaian hitam, yang telah terluka oleh 3000 Burning Flame sebelumnya. Dozun berpakaian hitam itu mengangguk setelah mendengar teriakan Old Mugu. Keduanya bergegas keluar pada saat bersamaan. Doki mereka yang besar dan perkasa menyebabkan gelombang riak muncul. Tubuh keduanya baru saja bergerak tidak jauh ketika ruang di depan mereka terdistorsi. Sesosok perlahan muncul dan memblokir keduanya. Qiuling, pergilah. Wajah Old Mugu menjadi dingin saat dia berteriak saat melihat Qiuling muncul di hadapannya. Qiuling hanya tertawa dingin di hadapan tangisan dingin Mugu tua. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Doki di dalam tubuhnya dilepaskan tanpa ditahan. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju Old Mugu. Ekspresi Old Mugu sedikit berubah saat melihat Qiuling bergegas. Dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Qiuling. Matanya segera beralih ke Dozun yang berpakaian hitam di sampingnya. Dia menyarankan dengan suara yang dalam, ayo serang bersama dan jaga orang tua ini. Dimengerti. Dozun berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga terluka parah. Kekuatan pemusnahan khusus dari 3000 Burning Flame telah menyebabkan bagian dalam tubuhnya terluka parah. Dengan kondisinya yang sekarang, dia tidak bisa bertarung dengan Qiuling sendirian.
Itu adalah pilihan terbaik bagi mereka berdua untuk bertarung bersama. Senyum dingin melintas di mata Qiuling saat dia melihat kelompok Old Mugu menyerang bersama. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mendekati mereka dengan sikap yang lebih ganas. Dozun berpakaian hitam yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis tua King Hua juga merasakan saat kelompok Xiaoyan bertindak. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia mencoba melarikan diri dari pertempuran. Namun, iblis tua King Hua terus mengganggunya. Sial sekali. Saya bertemu orang tua Yao Chen saat itu ketika mencari api surgawi. Sekarang, saya telah bertemu dengan muridnya saat melakukan hal yang sama, lupakan saja. Mungkin diriku yang dulu tidak memiliki nasib seperti itu. Kali ini, saya akan membantu anak kecil ini karena persahabatan saya dengan Yao Chen. Petik 2. Setan tua King Hua melirik Xiaoyan, yang bergegas menuju api 3000 pembakaran. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya sebelum dia menyerang ke depan. Doki melonjak saat dia dengan tegas mengganggu Dozun yang berpakaian hitam itu. Kabut hitam terus-menerus melonjak dari lengan aula jiwa Dozun terakhir ke segala arah. Bagian dalam kabut hitam tampaknya dipenuhi dengan jiwa yang tak terhitung banyaknya. Mereka tercurah seperti badai. Setelah itu, mereka meledak di tubuh api dari 3000 api yang membakar, menyebabkan nyala api hitam pekat itu bergetar. Segera, api pembakaran 3000 ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hati para Dozun dari aula jiwa menghela nafas lega saat mereka menyaksikan api ungu hitam yang surut dari api 3000 pembakaran. Namun, tepat ketika dia hendak melepaskan jiwa untuk menghancurkan dirinya sendiri, angin yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya, menyebabkan ekspresinya berubah. Dentang! Sementara ekspresinya telah mengalami perubahan drastis, pakaian di punggungnya robek dan kabut hitam diaglomerasi menjadi rantai yang dengan keras mengalir keluar. Setelah itu, gelombang suara logam yang jernih bergema di udara. Bang! Meskipun rantai telah memblokir serangan itu, kekuatan sisa masih mengguncang Dozun ini dari Hall of Souls sampai dia mundur 2 langkah terus-menerus. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok berwarna keemasan berdiri di mana dia mundur. Bocah, apakah kamu lelah hidup? Dozun dari Hall of Souls menyapu matanya. Dia melihat boneka setan langit berdiri di belakang Xiaoyan saat dia menanyainya dengan suara dingin. Menyerang. Xiaoyan samar-samar melirik Dozun sebelum dengan lembut memerintah. Bang! Setelah suaranya terdengar, kaki wayang langit-langit segera mendorong udara kosong. Xiaoyan bisa mendengar sedikit suara teredam, dan boneka itu muncul di depan Dozun dari aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat. Itu mengangkat kepalan logam berwarna emasnya dan menciptakan angin menakutkan yang dengan keras menghantam kepala Dozun. Ekspresi Dozun dari aula jiwa sedikit berubah ketika dia melihat ruang runtuh tempat tinju wayang langit lewat. Dia tidak berani meremehkannya karena dia buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapinya. Bang! Xiaoyan hanya tersenyum begitu melihat Dozun dari Hall of Souls bertarung dengan Sky Demon Puppet. Kepalanya menoleh ke 3000 Burning Flame dari jarak dekat. Saat ini, nyala api di tubuhnya tampak sedikit redup. Namun, Xiaoyan menemukan bahwa gelombang kekuatan bintang merembes keluar dari ruang kosong di sekitarnya. Setelah itu, mereka diserap oleh 3000 Burning Flame ke dalam tubuhnya. Setelah kekuatan bintang ini mengalir, nyala api di tubuhnya secara bertahap semakin kuat. Sungguh layak menjadi api abadi. Xiaoyan merasa sedikit kagum di hatinya saat melihat adegan ini. Memang ada alasan mengapa 3000 Burning Flame ini disebut api abadi. Jika itu terus menyerap kekuatan bintang-bintang, sepertinya itu akan memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Itu tidak boleh dibiarkan terus menyerap kekuatan bintang. Xiaoyan melangkah melalui ruang kosong saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia berkedip dan muncul di depan 3000 Burning Flame. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu benar-benar melilit 3000 Burning Flame. Mata 3000 Burning Flame sedingin es saat memandang Xiaoyan di depannya. Pada saat nyala api hijau giok naik, matanya menjadi sedikit tertegun. Segera, keinginan yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba muncul di matanya.
Meskipun tidak tahu persis apa nyala hijau giok setelah disegel selama bertahun-tahun, nalurinya mengatakan bahwa jika itu bisa melahap nyala api, itu tidak perlu lagi takut pada 3 kepala besar dari Menara Pil. Ekspresi keinginan di mata 3000 Burning Flame juga tertangkap di mata Xiaoyan. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Saat itu, ketika Flame Heart Valen menatapnya, itu juga merasakan emosi ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa api jantung yang jatuh tidak menampilkan keinginannya secara mencolok seperti api 3000 yang membakar. Apakah Anda bisa melahap api surgawi? Saya akan ditentukan oleh kemampuan Anda. Xiaoyan tertawa. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan raungan menggelegar bergema di udara. Dia muncul di atas kepala 3000 Burning Flame dengan gaya seperti hantu. Setelah itu, tinjunya, dikelilingi oleh api hijau giok, dengan keras dihancurkan ke arah kepala 3000 Burning Flame. Dihadapkan dengan serangan Xiaoyan ini, 3000 Burning Flame, yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tidak mau mundur. Itu mengayunkan ekor naganya dan menghantam tinju Xiaoyan dengan keras. Bang! 2 gelombang api ditekan menjadi busur saat keduanya bertabrakan. Setelah itu, angin bertiup kencang dan mengguncang ruang sampai celah hitam pekat muncul. Kekuatan yang ganas dan kuat menyebabkan Xiaoyan dan 3000 Burning Flame menarik jarak. Setelah itu, 3000 Burning Flame meraung ke langit. Itu melebarkan mulut naganya dan pilar api ungu hitam yang sangat menakutkan melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak saat melihat pilar api ditembakkan. Dia memang bukan tandingan api 3000 pembakaran di puncaknya. Sayangnya, kondisi saat ini bahkan tidak lagi 1/10 dari puncaknya. Pilar api dengan cepat meluas di mata Xiaoyan. Itu akan memasuki wilayah 10 kaki di sekitar tubuhnya ketika sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan. The Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu berubah menjadi dinding api yang mengamuk. Bang! Api ungu hitam dengan keras menghantam dinding api hijau giok. Kedua api surgawi akhirnya bertabrakan langsung. Mereka dengan liar melepaskan kekuatan penghancur mereka yang mengerikan. Pilar api dengan cepat naik menjadi gelombang riak. Namun, terlepas dari bagaimana api 3000 pembakaran menyala, dinding api hijau giok terus tetap stabil. Kebuntuan antara keduanya berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum pilar api ungu hitam akhirnya mulai melemah secara bertahap karena kelelahan dari api 3000 pembakaran. Sebuah cahaya melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat 3000 Burning Flame yang agak lamban. Dinding api berwarna hijau giok tiba-tiba tersebar. Pada saat yang sama, botol giok muncul di tangannya. Itu dilemparkan ke pilar api ungu hitam yang belum sepenuhnya tersebar. Bang-bang! Botol giok meledak saat bersentuhan dengan api 3000 pembakaran. Cairan berwarna putih salju keluar dari situ. Cici! Cairan itu baru saja melakukan kontak dengan api ungu hitam ketika tiba-tiba meletus menjadi gelombang kabut putih. Aliran sedingin es yang membekukan tulang hadir di dalam kabut. Meskipun kabut putih dengan cepat tersebar karena nyala api ungu hitam, Xiaoyan tidak diragukan lagi telah menambah kesengsaraan dari api pembakaran 3000. Api hitam pekat di tubuhnya berubah total menjadi warna ungu kehitaman di masa lalu. Bersalju! Saat api hitam pekat yang tersisa di api 3000 terbakar berubah kembali menjadi warna ungu hitam, kilatan tiba-tiba melintas di mata Xiaoyan. Cahaya kilat melintas di bawah kakinya dan dia menghilang dengan cara yang aneh di tengah-tengah ruang yang beriak. Pada saat dia muncul, dia sudah berada di atas kepala 3000 Burning Flame. Xiaoyan mengepalkan tangannya setelah muncul. Botol giok kecil lainnya muncul di tangannya. Setelah itu, dia dilemparkan dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan keras menghantam dahi 3000 Burning Flame. Itu pecah dengan bang, dan setetes darah emas tua perlahan muncul. Tubuh 3000 Burning Flame segera menegang ketika tetesan darah keemasan menyentuh dahinya. Ekspresi matanya menunjukkan kebodohan. Pada saat yang sama, segel aneh muncul di dahinya. Dari penampakan segelnya, itu sama dengan segel naga di telapak tangan Xiaoyan. Ini memang segel naga. Sukacita liar melintas di wajah Xiaoyan saat dia melihat simbol aneh di dahi 3000 api yang membara. Bab 1203, Pertarungan Jiwa. Xiaoyan, yang dalam keadaan gembira liar,
menemukan bahwa segel naga di tangannya secara bertahap menjadi panas segera setelah simbol aneh itu muncul di dahi 3000 api yang membara. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Xiao Yan merasa tercengang segera setelah perasaan misterius ini muncul. Dia menatap 3000 Burning Flame di depannya, dan dia sepertinya bisa merasakan emosinya. Mengaum. The 3000 Burning Flame tumpul sesaat setelah simbol itu muncul, tetapi sekali lagi memulihkan kehati-hatiannya sementara Xiao Yan merasa terkejut. Pada saat ini, tampaknya dia telah memahami sesuatu. Kilatan dingin dan ganas tiba-tiba melintas saat menatap Xiao Yan dengan tegas. Simbol di dahinya juga semakin cerah. Hati Xiao Yan terasa dingin ketika dia melihat kilatan sengit yang memenuhi mata api 3000 pembakaran. Dia sadar bahwa dia akan segera berada dalam situasi berbahaya. Itu seperti yang dikatakan Ziyan. Segel naga ini bekerja dua arah. Jika dia tidak dapat mengendalikan 3000 Burning Flame, dia akan dikendalikan olehnya. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak akan izinkan terjadi terlepas dari apa yang terjadi. Ayo, aku ingin melihat betapa galaknya dirimu. Saat ini, hanya satu dari keduanya yang akan selamat. Xiao Yan bukanlah orang sembarangan. Segera, cahaya yang kuat melonjak ke matanya. Dia sudah menelan dua api surgawi. Apakah dia tidak akan bisa menangani api 3000 yang membakar ini? Mengaum. The 3000 Burning Flame mengangkat kepalanya dan meraung. Segel di dahinya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Itu seperti matahari keemasan yang menyilaukan yang telah terbit di wilayah bintang. Menyusul pencerahan simbol di dahi api 3000 api, perasaan misterius di dalam hati Xiao Yan menjadi lebih jelas. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi silau. Dia linglung. Ketika dia muncul lagi, dia berada di ruang yang sangat asing. Ruang ini dipenuhi dengan api ungu hitam, dan Xiao Yan hadir dalam api yang tak berujung ini. Manusia yang bodoh. Raungan naga yang marah tiba-tiba ditransmisikan dari api ungu hitam. Angin liar bertiup kencang dan naga yang luar biasa besar perlahan bangkit dari lautan api. Itu berlama-lama di langit saat menyaksikan Xiao Yan, yang berdiri di lautan api. Mata Xiao Yan terfokus pada naga besar di dalam api ungu hitam. Sesaat kemudian, dia menghirup udara panas. Dia dengan jelas mengerti bahwa ini adalah dunia spiritual dari 3000 api yang membara. Ia ingin mendominasi segel naga dan mengendalikan Xiao Yan dalam prosesnya. Pertarungan jiwa ya. Xiao Yan mengangkat tangannya. Dia melirik ke telapak tangan yang agak ilusi sementara wajahnya tidak berdesir seperti sumur tua. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat membentuk tempat duduk lotus di bawah tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila. Matanya yang hitam pekat menatap ke 3000 api yang membakar di dalam lautan api saat dia dengan dingin tertawa. Binatang, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Mengaum. The 3000 Burning Flame segera mengeluarkan raungan marah. Di bawah raungan ini, api ungu hitam di dalam ruang ini melonjak dengan liar. Setelah itu, mereka melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah dengan momentum yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan sangat tenang saat menghadapi serangan liar dari 3000 Burning Flame ini. Pada saat ini, mereka tidak hanya bertarung dengan jiwa mereka, tetapi juga dengan keinginan mereka. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang terakhir. Tahun-tahun pelatihan ini telah menempa Xiao Yan menjadi gunung ketangguhan dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan mati di tangan siapa jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Api ungu hitam melesat saat penghalang api hijau giok melingkar perlahan menyebar dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya, nyala hijau giok berubah menjadi penutup bundar yang membungkus tubuhnya. Dia tampak seperti gunung yang tidak bergerak terlepas dari bagaimana api ungu hitam bertabrakan dengannya. Pertarungan yang akan menentukan nasib keduanya baru saja dimulai. Cao Ying dan yang lainnya di ruang kosong yang jauh mengungkapkan wajah-wajah yang dipenuhi kecemasan dan keraguan saat mereka melihat ke kejauhan. Xiao Yan tiba-tiba menghentikan semua tindakan. Matanya tertutup rapat. Apalagi, hal yang sangat mengejutkan mereka adalah naga api ungu hitam di depannya. Pada saat ini, orang yang sangat galak itu turun ke dalam keheningan yang aneh. Tubuhnya telah muncul di udara. Jika beberapa daya kehidupan tidak dipancarkan dari tubuh orang itu dan naga,
kemungkinan orang lain akan bertanya-tanya apakah keduanya tiba-tiba kehilangan nyawa mereka. Apa yang terjadi? Cao Ying mengerutkan alisnya saat dia bertanya dengan lembut. Mereka sepertinya telah mengubah metode bertarung mereka. Saya bisa merasakan Xiao Yan melakukan sejumlah besar kekuatan spiritual. The 3000 Burning Flame juga menunjukkan beberapa aktivitas di daerah ini. Saya pikir itu harus menjadi pertarungan jiwa. Dan Chen dengan lembut berkata di samping. Pertarungan jiwa. Ekspresi Cao Ying berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya. Seseorang hanya bisa terlibat dalam pertempuran jiwa jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Namun, pertempuran semacam ini terlalu sengit. Jika seseorang ceroboh, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dapat terjadi pada jiwa seseorang. Selain itu, bahkan mungkin menyebabkan kekuatan spiritual seseorang secara bertahap melemah. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli sejati dengan kekuatan spiritual yang kuat tidak berani terlibat dalam pertempuran jiwa. Namun, tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mengganggu salah satu dari mereka pada saat ini akan menghasilkan serangan balik. Hasilnya akan sangat serius. Kami hanya bisa menunggu sampai berakhir secara alami, kata Dan Chen. Cao Ying mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa memikirkan solusi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas di dalam hatinya. Ketika kelompok Cao Ying menemukan kondisi aneh Xiao Yan dan api 3000 api, Mu Gu Tua dan yang lainnya juga merasakannya. Mereka langsung terkejut, meskipun mereka tidak menyadari mengapa Xiao Yan tiba-tiba terlibat dalam pertempuran jiwa dengan 3000 Burning Flame, mereka mengerti bahwa sekarang adalah kesempatan yang baik untuk bertindak. Selama mereka mengganggu pertarungan antara Xiao Yan dan 3000 Burning Flame, keduanya akan mengalami serangan balik, membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu akan menghentikannya, saya akan menyerang, petik 2. Old Mu Gu mengatupkan giginya dan berteriak saat kilatan cahaya melintas di matanya. Dou Zun berpakaian hitam itu, yang bertarung sengit dengan Qiuling, ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan kasar. Tidak ada cukup waktu, mereka hanya bisa mundur jika tidak mendapatkan apapun. Old Mu Gu segera terbang. Ekspresi Qiuling merosot saat dia melihat Old Mu Gu berusaha melarikan diri dari pertempuran. Dia baru saja akan mengejar ketika Dou Zun yang agak lelah melepaskan serangan balik yang sangat gila, menarik fokus Qiuling kembali ke pertempuran. Cao Ying, hentikan dia. Ekspresi Qiuling berubah setelah ditunda oleh Dou Zun berpakaian hitam, yang menggunakan semua usahanya. Cao Ying dan yang lainnya buru-buru mengangguk setelah mendengar teriakannya. Tubuh mereka baru saja bergerak ketika dua ahli dari Hall of Souls, yang masuk ke 10 besar bersama dengan Old Mu Gu, bergegas dan memblokir mereka bertiga. Pada saat ini, semua orang telah tertunda. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dengan mata mereka saat Old Mu Gu dengan cepat menerkam ke arah Xiao Yan dan 3000 Burning Flame. Ceka-ceka, Xiao Yan, kau telah menciptakan kesempatan besar untuk diriku yang dulu. Senyuman ganas melintas di mata Old Mu Gu saat dia melihat Xiao Yan dan 3000 Burning Flame dari dekat. Api biru tua melonjak dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membanting dengan keras ke arah atas kepala Xiao Yan. Bang! Tepat ketika Old Mu Gu hendak menyerang, kekuatan yang luar biasa besar dan kuat tiba-tiba memotong udara dan dengan keras menghantam dada Old Mu Gu. Grup! Pukulan berat yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah Old Mu Gu menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Segera, keterkejutan melonjak ke matanya saat dia dengan tajam berteriak, Xuan Kongzi? The Hall of Souls benar-benar bertindak dengan sangat baik. Ini sebenarnya telah mengirim begitu banyak ahli kali ini. Suara tajam Old Mu Gu baru saja terdengar ketika suara tua sedingin es perlahan bergema melalui ruang kosong. Sebuah riak kecil muncul di dalam ruang itu sendiri ketika suara tua itu terdengar. Segera, sesosok perlahan muncul. Penundaan di luar telah gagal, bubar. Mata Old Mu Gu tiba-tiba menyusut saat melihat bahwa itu memang Xuan Kongzi. Dia mengatupkan giginya dan segera berteriak. Sejak Xuan Kongzi muncul, mereka benar-benar tanpa harapan. Teriakan itu baru saja terdengar saat Old Mu Gu dengan cepat mengeluarkan piring giok berwarna perak dari cincin penyimpanannya. Dia menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Kekuatan spasial yang megah melonjak dan celah spasial hitam gelap muncul.
Xuan Kongzi baru saja muncul ketika 3 Dozuns yang tersisa dari Hall of Souls ekspresi berubah drastis. Tidak perlu pengingat Old Mugu. Pelat giok mereka muncul, dan beberapa celah spasial dengan cepat muncul ketika mereka rusak. Karena Anda telah datang, tinggalkan beberapa souvenir. Senyum dingin segera melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia menyaksikan 4 Hall of Souls Dozuns dengan cepat berlari. Dia mengepalkan tinjunya dan menghantam mereka berempat melintasi angkasa. Grup. Pukulannya menembus ruang angkasa. Saat ruang di sekitar tinjunya hancur, 4 jejak kepalan tangannya yang luar biasa menakutkan dan tak terlihat menembus ruang itu sendiri. Mereka mendarat di peti 4 orang setelah muncul dari arah yang sangat aneh. Segera, suara tulang retak muncul. 4 busa darah berwarna merah cerah dimuntahkan dari mulut mereka bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur. Setelah itu, tubuh mereka meluncur ke celah spasial, menggunakan kekuatan mengerikan di tinju untuk menghilang. 4 Dozuns dikalahkan dengan sebuah pukulan. Kekuatan ini memang layak menjadi salah satu dari 3 kepala besar Menara Pil. Xuan Kongzi telah menakuti 4 Dozuns dari Hall of Souls hanya setelah menunjukkan wajahnya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu mungkin untuk melihat naga ungu yang tak tertandingi membengkak saat ini. Api ungu kehitaman itu seperti gunung berapi yang terus meletus. 3000 Burning Flame akan segera meletus. Bahkan dengan ketenangan Xuan Kongzi, dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut menghirup udara saat dia melihat tubuh yang membengkak dengan cepat. Bab 1204 meletus. Bang! Tubuh besar 3000 api yang terbakar di wilayah bintang dengan cepat membengkak. Banyak api ungu hitam berukuran ribuan kaki melonjak ke segala arah dari bawah sisik naga. Dalam sekejap mata, mereka menyapu sebagian ruang kosong. Apalagi, dari kelihatannya, letusan masih jauh dari selesai. Letusan api skala besar ini bahkan menyebabkan ekspresi Xuan Kongzi sedikit berubah. Dia merasakan bahwa 3000 api yang terbakar sepertinya telah melepaskan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun pada saat ini. Apa yang terjadi? Mata Xuan Kongzi berbinar. Dia tiba-tiba berbalik ke tempat Xiaoyan berada, hanya untuk melihat bahwa dia dan 3000 Burning Flame telah turun ke dalam keheningan. Sesaat kemudian, Xuan Kongzi sepertinya telah memahami sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat dia berseru dengan suara yang dalam, "Ini adalah pertarungan jiwa, orang ini benar-benar terlalu berani." Bang! Sebagian tubuh milik naga raksasa itu meledak sementara Xuan Kongyi merenung. Gelombang api ungu hitam yang luar biasa menakutkan menyapu seperti kilat. Suhu yang membakar langit menyebabkan bagian dalam wilayah bintang menjadi lautan api. Laut api ungu hitam terbelah ketika telah mencapai radius 10 kaki di sekitar tubuh Xiaoyan dan api esensi 3000 Burning Flame. Itu meninggalkan area bebas api di tempat itu sebelum bergegas ke kejauhan. Qiuling, bawa mereka dan pergi dulu. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat dia merasakan suhu yang menakutkan di wilayah bintang. The 3000 Burning Flame telah menyerap begitu banyak api selama bertahun-tahun. Kekuatan yang dilepaskannya sungguh mencengangkan. Bahkan dia tidak berani tinggal di tempat seperti ini terlalu lama. Terlepas dari seberapa kuat doki seseorang, akan sangat sulit untuk melindungi dari suhu 3000 Burning Flame. Qiuling menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram ketika dia mendengar perintah Xuan Kongli. Dia melambaikan lengan bajunya pada trio Chaoying, dan angin sepoi-sepoi mengangkat mereka bertiga sebelum dengan cepat menyerbu mereka ke arah pintu keluar kawasan bintang. "Guru, masih ada Xiaoyan." Chaoying, yang ditarik dengan paksa, buru-buru berteriak. Xuan Kongzi mengerutkan kening. Fokusnya pada Xiaoyan, yang berada di dalam api ungu hitam. Api di sekitarnya tampak hati-hati dan tidak melonjak ke arahnya. Namun, jika seseorang tinggal di tempat ini terlalu lama, suhunya cukup tinggi sehingga seorang elit Dozun tidak akan bisa bertahan lama. "Aku harus dengan paksa membawanya pergi." Xuan Kongzi akhirnya mengatupkan giginya setelah hatinya ragu-ragu sejenak. Meskipun melanggar kondisi Xiaoyan akan menyebabkan dia terluka, tidak ada pilihan lain. Dengan kekuatan Xiaoyan, dia tidak akan bisa bertahan lama melawan suhu yang membakar seperti itu. Tubuh Xuan Kongzi bergerak sementara pikiran ini melintas di hatinya. Setelah itu, dia bergegas menuju Xiaoyan.
Dia muncul di atas Xiaoyan, dan dia baru saja akan bertindak ketika cahaya keemasan menyerbu. Itu dengan kejam menghancurkan kepalanya. Serangan mendadak ini menyebabkan Xuan Kongzi merajut alisnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan bertabrakan dengan sosok cahaya keemasan. Setelah itu, dia memaksa kembali sosok itu. Dia melirik dan melihat sosok itu adalah boneka yang telah membantu Xiaoyan menerima banyak pil lightnings. Sialan. Melihat situasinya, jelas bahwa Wayang Langit telah memperlakukannya sebagai musuh. Dengan perintah Xiaoyan, kecerdasan rendah dari boneka setan langit hanya tahu bagaimana dengan keras kepala menjalankan tugasnya melindungi Xiaoyan. Setiap tindakan yang akan merugikan Xiaoyan akan dipandang sebagai tindakan musuh. Meskipun boneka iblis langit tidak dapat memblokir Xuan Kongzi, serangan sebelumnya telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan terakhirnya karena tubuh naga yang sangat besar telah mengeluarkan ledakan lain pada saat ini. Bang-bang! Sebuah bagian dari tubuh naga itu meledak, dan api hitam ungu yang menakutkan segera menyapu ke arah Xuan Kongzi dari segala arah, seperti raungan naga. Mata Xuan Kongzi tertaut erat saat merasakan betapa menakutkannya lautan api itu. Matanya ragu-ragu saat dia melirik Xiaoyan di bawah. Jika dia pergi saat ini, kemungkinan Xiaoyan akan mati. Kenapa kamu tidak segera pergi? Anda hanya akan menunggu kematian Anda jika Anda tinggal. Anak kecil itu terlihat agak aneh. Sepertinya tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Petik 2. Setan tua King Hua tidak dapat menahan suhu tinggi sementara Xuan Kongzi ragu-ragu. Tubuhnya buru-buru bergegas pergi keluar dari wilayah bintang. Dia tidak lupa mendesak Xuan Kongzi untuk pergi ketika dia melewatinya. Segera setelah kata-kata iblis tua King Hua terdengar, nyala api berwarna hijau giok tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan, seperti penutup. Ini perlahan menyebar dan secara kebetulan melilitnya. Api surgawi ya? Xuan Kongzi hanya santai melihat ini. Dia melirik api ungu hitam. Itu bergemuruh saat menyapu sambil mengikuti garis api yang membentang tanpa henti. Akhirnya, dia berhenti ragu-ragu. Dari kelihatannya, Xiaoyan jelas punya rencananya sendiri. Xuan Kongzi merasa sedikit diyakinkan. Paling tidak, Xiaoyan tidak tampak seperti orang yang sembrono saat Xuan Kongzi mengamatinya. Anak kecil, karena kamu bersikeras memilih ini, kamu hanya bisa mencari restu sendiri. Xuan Kongzi dengan lembut menghela nafas. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama saat dia berbalik dan bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Tubuhnya berkedip beberapa kali saat dia melirik dua ahli dari Hall of Souls yang berhasil masuk ke 10 besar. Kedua orang ini tidak memiliki pelat giok spasial yang berharga seperti Old Mugu dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melarikan diri dengan tenang untuk hidup mereka. HMPH. Karena kekacauan yang telah dibuat oleh Hall of Souls, Xuan Kongzi dipenuhi dengan amarah. Dia melihat kedua orang ini menyelinap dan segera mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan agung melonjak keluar. Itu membungkus mereka berdua sebelum melemparkan mereka ke lautan api ungu kehitaman. Ahli Hall of Souls yang tidak beruntung baru saja jatuh ke lautan api ketika mereka mengeluarkan tangisan yang tajam dan menyedihkan. Doki di dalam tubuh mereka meledak dengan sekuat tenaga. Namun, dalam 10 detik, Doki benar-benar ditelan oleh api. Tubuh mereka berdua berubah menjadi abu yang tersebar dalam sekejap mata. Betapa kejamnya! Setan tua King Hua segera mengangkat ibu jarinya ke Xuan Kongzi setelah melihat apa yang dia lakukan. Namun, setelah kata-katanya baru saja terdengar, dia merasakan panas yang membara di sekujur tubuhnya. Dia segera mengeluarkan teriakan aneh dan tidak lagi berani menunda lebih lama lagi. Dia pergi keluar dan menembak ke pintu keluar wilayah bintang. Xuan Kongzi menoleh dan melihat lautan api ungu hitam yang telah menyebar ke seluruh wilayah bintang. Cahaya melingkar berwarna hijau beriak seperti daun pohon di lautan luas. Tidak ada yang tahu kapan itu akan tenggelam. Anak kecil, apapun yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada keberuntunganmu. Xuan Kongzi menghela nafas dalam hatinya. Dia melihat garis api terus-menerus yang melonjak. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Setelah sekejap, dia kabur darinya. Setelah orang terakhir melarikan diri dari wilayah bintang, wilayah itu menjadi sangat sunyi. Api ungu hitam menyebar ke setiap bagian wilayah bintang seperti lautan api.
Suhu yang mengerikan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Saat ini, dimungkinkan untuk melihat beberapa puing di dalam Holyfield City. Jelas sekali, tempat ini pernah mengalami pertempuran besar sebelumnya. Pintu spasial perak berfluktuasi di langit di atas menara pil. Segera, banyak sosok manusia melarikan diri dari itu. Bahkan ada api hitam ungu panas menyembur keluar dari pintu, menyebabkan mereka yang menonton merasa tercengang. Tutup wilayah bintang. Tubuh Xuan Kongzi menyala, dan dia melompat dari pintu spasial besar. Matanya melirik ke dalamnya, hanya untuk melihat lautan api ungu kehitaman bergerak mendekat. Ekspresinya tenggelam saat dia berteriak. Xuan Yi dan Tian Leizi di samping terkejut ketika mereka mendengar teriakannya. Namun, setelah melihat ekspresi muram di wajahnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Segel tangan mereka berubah dan gelombang riak spasial meletus. Pintu besar berwarna perak itu dengan cepat menghilang. Bang! Gelombang api ungu hitam berceceran saat pintu spasial perak hampir menghilang. Itu membakar beberapa ahli dari menara pil sampai mereka mundur. Tangisan menyedihkan keluar dari mulut mereka. Apa yang terjadi? Xuan Yi dan kepala besar lainnya buru-buru bertanya. Ekspresi mereka berubah saat menyaksikan pemandangan ini. Tubuh 3000 api yang membara meledak dan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun tersebar. Saat ini, wilayah bintang kemungkinan besar adalah lautan api. Kita perlu memperkuat segelnya. Jika tidak, jika wilayah bintang rusak, kota pil suci akan hampir langsung dimusnahkan. Xuan Kongzi menjawab dengan serius. Ekspresi Xuan Yi dan Tian Leizi berubah setelah mendengar penjelasannya. The 3000 Burning Flame telah menyerap kekuatan bintang-bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk tubuh yang begitu besar. Sekarang setelah benar-benar meletus, kekuatannya sedemikian rupa sehingga mereka bahkan harus mencari perlindungan sementara. Benar, di mana Xiao Yan? Mata Xuan Yi menyapu sebelum tiba-tiba bertanya. Xuan Kongzi ragu sejenak sebelum menjawab, dia masih di wilayah bintang. Apa? Kenapa kamu tidak membawanya keluar? Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi dari api 3000 pembakaran. Jelas, dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk memperbaikinya. Jika saya dengan paksa menariknya pergi, saya kemungkinan besar akan menyebabkan dia terluka parah. Xuan Kongzi menghela nafas. Menyebabkan dia terluka lebih baik daripada mati di dalam. Wajah Xuan Yi menunjukkan amarahnya. Xiao Yan adalah murid Yao Chen. Jika Yao Chen akan melarikan diri dari penahanan di masa depan dan mengetahui bahwa Xiao Yan telah meninggal di wilayah bintang Menara Pil, kemungkinan Yao Chen tidak akan lagi berinteraksi dengan Menara Pil karena karakternya. Dia bahkan mungkin datang dan mencari keadilan dalam amarahnya. Tidak perlu bagimu untuk menjadi cemas. Meskipun Xiao Yan terlibat dalam pertempuran jiwa, dia masih bisa merasakan perubahan dunia luar. Karena dia tidak memilih mundur, kemungkinan besar dia punya rencananya sendiri. Dia bukan orang yang sembrono. Tian Leizi di sampingnya terhibur. Xuan Kongzi tertawa getir dan berkata, tenang, anak kecil itu memiliki sepasang api surgawi. Bahkan jika 3000 Burning Flame benar-benar meletus, itu tidak akan dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Kami akan masuk dan membawanya keluar setelah wilayah bintang menjadi sedikit lebih tenang. Petik 2. Semoga kita tidak melihat tumpukan abu saat kita masuk saat itu. Ini bukan seolah-olah Anda tidak memahami karakter Yao Chen. Apa yang tidak bisa dia lakukan saat dia marah? Petik 2. Xuan Yi melihat ke tempat di mana wilayah bintang telah ditutup. Dia akhirnya melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan ke Menara Pil dengan amarah. Xuan Kongzi dan Tian Leizi hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya ketika mereka melihat badai itu hilang.